Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas izinnya lah kita dapat berkumpul bersama dalam bingkaian ukhuwah Islamiyah. Serta tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tunggu nanti syafaatnya di yaumul qiyamah. Salam ta'zim saya persembahkan kepada dewan juri yang arif dan bijaksana, serta kepada kawan-kawan seperjuangan dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita sepatutnya bangga sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang penuh akan keanekaragaman budaya, ras, suku, bahasa, agama, dan masih banyak lagi keanekaragaman yang ada. Oleh karena keanekaragaman tersebut, maka sepatutnya kita meningkatkan rasa toleransi yang ada dalam diri dan menjadikan perbedaan sebagai alat untuk menjalin persatuan dan kesatuan. Namun, mirisnya, sebagian dari kita tidak mengetahui akan hal itu. Mereka menjadikan perbedaan sebagai alat untuk memecah belah bangsa. Seperti kasus-kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia. Salah satunya terjadi di Jawa Timur, seperti kasus pemotongan salib di Tuban, perusakan pura di Lumajang, penyerangan ulama di Lamongan, perusakan masjid di Tuban, dan masih banyak lagi kasus-kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia. Kejadian ini sungguh sangat memilukan hati kita, karena terjadi di negeri kita tercinta. Maka atas dasar inilah tergugahlah hati saya untuk menyampaikan pidato dengan judul Merawat Keberagaman dengan Toleransi. Hadirin, manusia hidup di dunia ini tidak lepas dengan yang namanya interaksi atau hubungan timbal balik, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, apalagi dalam memenuhi kebutuhannya dalam bermasyarakat. Namun, dalam setiap kehidupan pasti ada yang namanya perbedaan, karena Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan beraneka ras. Maka untuk merawat keberagaman yang ada diperlukan sikap saling menghargai dan menghormati. Sikap saling menghargai ini sering kita artikan dengan kata yang indah dan bermakna, kata yang sudah tak asing lagi di telinga kita, yakni kata toleransi. Hadirin, toleransi secara umum ialah bersifat sabar, menghargai pendapat orang lain, berhati lapang, dan tenggang rasa terhadap orang yang berlainan pandangan atau agama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan bahwa toleransi merupakan sikap menghargai pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, atau kelakuan yang berbeda atau bertentangan dengan pendiriannya sendiri. Sedangkan menurut pandangan para ahli, Michael Weisler memandang bahwa toleransi merupakan keniscayaan dalam ruang individu dan ruang publik, karena salah satu tujuan toleransi adalah untuk membangun kehidupan yang damai di antara berbagai kelompok masyarakat. Secara sederhana, toleransi merupakan sikap menghargai kemajemukan. Dengan kata lain, sikap ini bukan saja mengakui eksistensi dan hak-hak orang lain, bahkan lebih dari itu, yakni terlibat dengan usaha mengetahui dan memahami adanya kemajemukan.
Dan kebebasan dalam beragama adalah hak setiap manusia, sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwah bil-urwatil wuthqa la fisama laha. Wallahu sami'un alim. Artinya, tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah. Barang siapa yang ingkar kepada tagut, Tuhan selain Allah, lalu ia beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang kepada tali yang sangat kuat dan tidak akan terputus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Hadirin, toleransi beragama ini sudah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya ialah saat Nabi menjadi pemimpin di Madinah, di mana beliau menyatukan seluruh masyarakat suku yang ada di Madinah. Terbukti dengan adanya perjanjian antara Nabi dengan umat Yahudi dan Nasrani, di mana mereka diperkenankan untuk menjalankan ibadah mereka masing-masing, namun dengan satu syarat, yakni hidup di Madinah haruslah saling menghargai, menjaga kerukunan dan kesatuan Madinah. Hadirin, Islam memerintahkan kepada umatnya untuk saling tenggang rasa dan toleransi dalam menjalankan ajaran agama mereka masing-masing. Karena Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa hanya untuk menguji. Mampukah manusia hidup rukun, damai, penuh keharmonisan dalam mencari kebenaran di sisinya? Serta sikap menghargai yang kita lakukan akan menciptakan bahtera kehidupan yang damai dan penuh keharmonisan. Hadirin, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Jazakallahu khairan katsira. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.